Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Kejadian. Ini tema yang ke-19, kita masih bicara soal Abraham. Kali ini kita bicara tentang pengujian yang dialami oleh Abraham di Kejadian pasal 22 ya. Kita tentu tidak akan baca semua ayatnya ini, tetapi intinya di sini bahwa ketika Ishak ya sudah ya lumayan deh remaja kali ya. Kalau di Abraham itu lahirnya Ishak itu ketika Abraham 100 tahun ya. Dan waktu itu dikatakan bahwa Tuhan mencoba Abraham. Nanti kita akan bahas ini soal mencoba ini ya. Istilah ini mencoba ya. Saya nggak tahu kalau nanti kita lihat. Jadi Abraham dicobai oleh Tuhan dan diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Artinya kalau korban bakaran itu ya disembelih, ya dibakar ya. Ini tentu jangan saudara membayangkan Tuhan meminta itu kalau di zaman kita ya. Itu di zaman Abraham 2000 tahun sebelum Kristus itu biasa orang mempersembahkan anaknya, biasanya masih bayi, sebagai korban bakaran kepada dewa yang disembahnya itu, untuk membuktikan bahwa komitmen dia kepada dewa itu ya. Jadi ketika Abraham diminta mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, itu perasaannya Abraham sebagai bapak beda dengan perasaan kita saat ini sebagai bapak ya. Tapi bukan berarti itu juga mudah ya, karena Abraham kan Tuhan sendiri bilang ini, persembahkan anakmu yang kau cintai itu kepadaku. Kemudian Abraham di sini kita lihat dulu satu istilah dulu ya, mencoba ini ya. Ini istilah Ibraninya nasah ya. Lain dengan iblis mencoba. Kalau iblis mencoba itu dia menggoda orang supaya berbuat dosa ya. Pencobaan, makanya Tuhan doanya, jauhkanlah kami dari pencobaan. Pencobaan iblis maksudnya yang mendorong orang untuk berbuat dosa. Kalau ini bukan. Nasah itu istilah Ibrani ini, kata kerja, ini artinya to test atau to try, menguji, mencoba untuk mengetahui yang di dalam itu apa. Istilah ini juga yang muncul dalam Ulangan pasal 8 ya. Ulangan pasal 8 ketika Tuhan mencoba atau mentes Israel dengan berjalan selama 40 tahun di padang gurun. Coba dulu saya baca ya, Ulangan 8 ini. Istilahnya sama itu ya. Dikatakan di sini Ulangan 8, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud, ada dua tujuannya itu, merendahkan hatimu, yaitu yang kedua mencobai. Ini istilah Ibrani juga nasah. To test, mentes atau mentry, mencoba. Mencoba apa? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bukan mencoba untuk mendorong seseorang jadi berbuat dosa, bukan. Hanya mencoba untuk ngetes, itu tahu aja. Yang di hatinya ini orang ini mau taat sama Tuhan atau tidak, itu aja. Ini orang cinta Tuhan atau tidak. Ini orang mau cari Tuhan atau cari berkat Tuhan. Kira-kira begitu ya, dites. Karena hati itu harus dites, baru ketahuan dia yang di dalam itu apa. Ya. Nah, tesnya ini ya, banyak orang menyangka bahwa Tuhan mentes seseorang itu hanya dengan memberi yang gak enak. Misalnya kayak Abraham ya, dites mau persembahkan Ishak atau enggak, itu kan gak enak itu kan. Istilahnya menyakitkan lah ya, testingnya itu.
Kalau Israel juga di padang gurun itu ya tidak menyenangkan, ya. Testingnya juga menyakitkan. Tapi ada juga Tuhan kadang mengizinkan testingnya itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, saya beri contoh lah ya. Ada banyak orang yang waktu susah, ya waktu dalam pengujian dan kesusahan, oh dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sungguh-sungguh dia. Berdoanya pun sungguh-sungguh, ya. Tapi begitu udah senang, udah dikasih posisi udah. Mulai dia kelihatan aslinya isi hatinya itu. Ya. Ini jangan saudara pikir saya sih nggak bakalan begitulah kalau dikasih senang. Jangan ngomong dulu cepat-cepat ya. Biarkan Tuhan yang menguji kita. Karena Daud pun, ini Daud seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan ya. Daud itu ketika dia dikejar-kejar Saul dari gua ke gua, dari satu lembah ke lembah, dari satu gunung ke gunung, kabur dia. Oh, dia banyak menulis mazmurnya yang luar biasa juga ya. Hanya kepada Tuhan dia merindukan dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah jadi raja, yang biasanya pada tahun awal permulaan tahun itu biasa raja berperang. Nah, dia nggak lagi berperang. Dia suruh Yoab, panglimanya perang. Dia sendiri tidur-tidur di sana. Nah, ketika dia bangun, jalan-jalan di tingkat atas itu, di sotohnya itu, dia lihat perempuan mandi. Batseba, akhirnya jatuh. Tapi emang Daud belajar di situ. Dia kena disiplin, nampak ngeri juga disiplinnya itu Tuhan itu. Ya, pertama apa katanya? Anak yang kau lahirkan itu mati, anak selingkuhannya itu. Kedua, malapetaka akan datang dari keluargamu. Itulah Absalom dengan Tamar itu, kasus itu Amnon ya dengan Tamar itu. Kemudian dikatakan pedang tidak akan menyingkir daripada keturunanmu. Ya, dan ada satu lagi itu. Ya, ngeri itu disiplin Tuhan. Tapi dari situ Daud belajar ya tentu. Jadi maksud saya jangan buru-buru bilang kalau saya dikasih senang pasti saya tetap ikut Tuhan. Jangan terlalu buru-buru ya. Biarkan Tuhan sendiri yang melakukan itu ya. Karena orang itu, so tinggal cerita monyet dengan angin ribut. Ini kadang-kadang ada bagusnya juga ya. Ini angin ribut dengan ribut ya. Angin ribut dengan angin sepoi-sepoi. Dia bertengkar terkait dengan seekor monyet yang di atas pohon. Ini angin ribut bilang saya bisa jatuhkan itu monyet. Angin sepoi-sepoi bilang kau nggak bisa. Coba aja, yuk kita tes, kita buktikan. Kata si angin sepoi-sepoi ini ngomong. Benar, angin ribut dulu. Dites sama angin ribut. Ditiup itu pohon sampai pohonnya pun goyang-goyang ini. Ini si monyet makin kenceng ini monyet. Megang itu pohon. Dasar monyet. Nggak bisa dijatuhin sama angin ribut. Akhirnya nyerahlah angin ribut. Terus angin sepoi-sepoi bilang, sekarang aku ya. Dikasih angin. Gitu kan, si monyet itu udah merasa, oh ini enak nih. Ini nggak apa-apa ini ya. Kedua, begitu kan, makin dia merasa pelan-pelan dilepaslah genggaman ini. Disiap lagi, begitu, makin lepas. Akhirnya dia begitu ngantuk dia monyetnya. Angin sepoi-sepoi kan bikin ngantuk. Akhirnya 2, 3, 6, 4, 5 kali itu jatuh dia monyetnya. Ini artinya begini. Orang itu umumnya orang itu kalau susah itu cari Tuhan dia. Umumnya ya, ada juga yang malah cari dukun, malah udah susah, udah sengsara, malah mengeraskan hati, ada juga yang begitu. Tapi umumnya kalau orang susah itu gampang. Kalau mau bilang bertobat itu datang deh ke tempat-tempat orang sakit atau sekarat udah tinggal mau mati. Ya, itu biasanya dia gampang, dia mau aja didoakan, mau nggak terima Yesus udah mau aja, pokoknya apa aja udah mau aja, ya. Tapi begitu dia senang, nah, dapat jabatan, dapat kekuasaan, dapat uang, mulai kelihatanlah hatinya itu yang sebenarnya, ya. Ini perkara serius ini masalahnya hati kita ini sebenarnya kita cinta Tuhan atau cinta berkat Tuhan. Kalau cinta berkat Tuhan, saya sering penginjilan di Monas dulu. Dulu Monas belum ada
belum ditutup, belum ada rusa-rusanya itu ya. Dulu kita bebas keluar masuk, jadi kami waktu itu para pemuda sering ke sana, rutin itu program pelayanan penginjilan jalanan gitulah istilahnya. Saya tanya, kamu mau nggak berkat Tuhan? Dia bilang, mau. Oh, ditanya dulu apa? Katanya. Oh, berkat Tuhan itu mobil, rumah, kesehatan, ini saya sebutnya. Oh, mau, dia bilang. Nah, sekarang kamu mau nggak Tuhan Yesus? Karena dialah yang menentukan itu. Oh, nggak mau dia. Nggak mau. Jadi kalau berkat mau. Nah, kalau orang datang ke gedung kebaktian itu denominasi hanya cari-cari berkat, itu mirip itu. Nanti di hatinya itu dites ya. Hatinya dites. Semua kita akan dites ya. Kita akan mengalami padang gurun atau bahkan kita diminta isak kita. Untuk mengetahui aja di dalam hati ini apa? Apakah kita cinta Tuhan atau cinta berkat Tuhan? Apakah kita mengikut Tuhan dengan tulus atau mengikut Tuhan ada maunya? Nah, itu loh. Kita mencintai Tuhan atas karena keberadaan Tuhan, atau kita mencintai Tuhan karena kita ingin sesuatu yang menyenangkan kita dan sebagainya. Yang nggak salah minta sesuatu sama Tuhan, tapi hati kita mesti diuji dulu ini. Karena bagi Tuhan itu dia mencari hati. Memang dia menemukan hati itu pada Daud. Ya. Memang Daud pernah gagal ketika dia diuji. Tapi Tuhan menemukan ya. Dikatakan dalam kitab, aku telah menemukan Daud. Seorang yang berkenan kepadaku. Kalau mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang sungguh-sungguh, bersungguh hati kepadanya. Jadi Abraham ini dicoba begitu, dites ya. Nah, bagusnya ini Abraham dikatakan di sini kan langsung ayat yang ketiga, keesokan setelah Abraham dibilang bahwa anakmu tunggal itu yakni Ishak pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Kemudian Abraham langsung ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi, ini Sarah masih hidup ini. Sarah masih ada ketika Abraham dicobai. Ya, karena ini pasal 22 ya, setelah itu baru Sarah mati. Ya. Jadi ini kalau Sarah ini dia matinya usia 127 tahun ya. Waktu dia melahirkan Ishak itu 90 ya. Berarti ini Ishak ini udah remaja lah kira-kira ini. Ya, dan Sarah masih ada ya. Di sini Abraham enggak diskusi dulu sama Sarah. Karena kalau diskusi bahaya. Mana mungkin dia, karena dia pernah gagal mendengarkan Sarah di pasal 16 itu loh. Yang waktu itu Sarah ngasih usul, hampirilah Hagar hambaku. Abraham dikatakan sana mendengarkan Sarah. Dan karenanya di pasal 17, pasal 1-nya itu, El-Shaddai menegur Abraham. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela katanya. Dan di sini di pasal 22, Abraham nggak lagi diskusi sama Sarah. Ya ini bukan Sarah itu nggak benar dan sebagainya terlalu apa, bukan. Ini masalahnya dengan Tuhan ini ya. Kalau makin lambat dia mentaatinya Abraham itu makin susah dia. Kayak begitu lah biasanya. Perintah Tuhan itu kalau ditunda-tunda itu makin susah. Kalau dapat panggilan Tuhan, respon langsung. Besoknya, paginya. Jangan tunda-tunda. Ya. Jangan juga diskusi sama orang-orang yang malah nanti akan membuat masalah jadi ruwet. Ya. Ini Abraham dari diskusi ini. Keesokan paginya di jalan. Bahkan anaknya waktu tanya Ishak, ini udah ada api, udah di mana dombanya? Nanti Tuhan berikan. Udah nggak usah lagi banyak ini, ayolah kita ke sana. Istilahnya begitulah. Abraham ini sudah mantap dia apa ya? Orang yang imannya udah sederhana lah istilahnya ya. Ada banyak orang datang perintah Tuhan, banyak diskusi, banyak ini begini ya. Kalau Abraham ini ribet orangnya, waktu dia dimintain Ishak, persembahkanlah Ishak, dia bisa ribut. Oh bagaimana sih? Kan Ishak ini udah dijanjikan keturunannya. Aku akan jadi bangsa lewat Ishak. Kok malah disuruh bakar persembahan korban bakaran? Nah itu kalau Abraham ribet ya. Atau misalnya tiba-tiba Tuhan bilang jangan jadi. Misalnya Abraham pun sudah lama dia bergumul, akhirnya dia mau juga mempersembahkan Ishak misalnya. Tuhan bilang jangan. Itu bisa ribut lagi Abraham. Gimana sih? Tadi katanya persembahkan ini, sekarang enggak. Kok pelin-pelan? Itu kalau Abraham imannya belum matang, jadi ribet.
Orang yang imannya belum matang itu bikin ribet. Sebenarnya bukan karena perintah Tuhan atau pimpinan Tuhan yang ribet. Dianya itu yang ribet itu. Nggak sederhana gitu. Kan kalau sederhana tuh, pergi ke sini. Pergi saja ke situ. Menikah dengan si Anu, menikah aja. Kenapa rupanya? Pergi ke sini. Jalankan, jangan terlalu banyak apa ya namanya? Diskusi. Sama Tuhan tuh nggak ada diskusi. Ya, Tuhan bilang A. Tuhan bilang pergi sana, pergi. Ya, nggak harus saya pikirin, nggak usah merenung. Yang berpikir itu harusnya Tuhan, karena Dia yang menyuruh kan. Dia yang berpikir, jangan kita. Ya, kita ini otak kita pakai untuk mengerti, memahami kehendak Tuhan, itu aja. Bukan untuk memikirkan, kok kehendak Tuhan begini ya, enggak. Hidup ini juga bukan untuk otak kita mikirin hidup ini. Kalau dipikirin ribet. Otak ini dipakai untuk kita mengerti, untuk memahami kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dan jalankan itu sudah. Tak usah lagi mikir yang ini itu. Ya, kadang-kadang banyak orang salah pakai otak. Nggak pakai otak juga salah ya. Ada juga orang saya dengar khotbah di satu kota. Kalau saya khotbah nggak pakai otak saya. Gila, binatang aja punya kok otaknya. Ya, otak kalau nggak pakai otak itu salah. Pakai otak dengan cara yang salah itu juga salah. Ya. Di sini Abraham sederhana sekali, luar biasa. Persembahkan Ishak, ayo. Jalan nanti. Nah, yang ajaibnya di sini saya mau katakan ini di ayat 5. Dikatakan begini, tinggallah kamu di sini. Ini Abraham jalan dengan Ishak dan dengan budaknya itu ya. Nah, terus Abraham bilang, tinggal dulu budaknya di sini. Karena nanti kalau ada budaknya emang repot juga ini. Nanti budaknya, jangan Pak, ini Abraham, ini anak jangan dipersembahkan, kan repot kan. Udah, kamu tinggal di sini ya. Dikatakan Abraham bilang, nanti kami akan kembali. Ini iman Abraham juga luar biasa ini ya. Dia pikir sekali karena dia dalam pikiran Abraham, biarpun ini mati Ishak, dia akan bangkit lagi. Bagi Tuhan gak masalah itu, ya. Jadi ini udah luar biasa nih. Abraham bilang gini, tinggal kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anaknya akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Nah, ada istilah di sini sembahyang ini diterjemahkan dalam bahasa RAI. Coba dulu kalau ILT, ini apa nih istilahnya sembahyang? Yang diterjemahkan sembahyang. Kejadian 22 ya. Kejadian 22 ayat yang ke-5 ya. Kejadian 22 ayat 5. Lalu Abraham berkata kepada orang mudanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Lalu kami akan, ini sama, bersembahyang. Ini istilah sembahyang ini dalam bahasa Ibrani sakah. Sakah itu artinya to bow down. Sujud, terjemahan bahasa Inggris lebih bagus worship. Ada banyak kata worship juga dalam istilah Ibrani yang lain, tapi pengertian di sini Abraham bilang aku mau sembahyang itu artinya aku mau worship, aku mau bow down, sujud. Nah, ya. Kita ingat sujudnya Abraham ini kepada Tuhan atau sembahyangnya Abraham itu dengan cara mempersembahkan Ishak. Ya, bukan dengan kalau pengertian sekarang orang hanya mengerti bahwa itu cuma nyanyi-nyanyi aja, menyembah Tuhan itu artinya angkat tangan, nyanyi-nyanyi, beri tepuk tangan sama Tuhan. Ya itu juga bagus. Karena Daud juga mengajarkan itu. Tapi harus mengerti dulu pengertian dasarnya ini. Ini kata ini, istilah worship ini yang pertama, ini sebenarnya tidak pertama muncul. Pertama muncul itu waktu Kain dan Habel. Dia mempersembahkan, yang sembahyang. Tapi ada satu prinsip, ya, first mention principle. Prinsip penyebutan pertama atau awal-awal lah. Ini menjadi suatu pengertian dasar di mana pengertian lagi yang lain disambungkan nanti ke yang dasar ini. Jangan pengertian worship hanya diambil dari cerita Daud yang mengajarkan orang untuk nyanyi-nyanyi apa sebagainya. Ya. Jadi pengertian mempersembahkan Ishak jadi nggak dimasukkan ke sana.
Nggak boleh begitu. Ada prinsip penafsiran yang namanya first mention principle. Prinsip disebut pertama kali. Prinsip pertama kali itu artinya prinsip dasar itu dalam menyembah Tuhan adalah mempersembahkan Ishak kita. Itu prinsipnya, jangan lupa itu. Kalau saudara dan saya mau nyembah Tuhan, bow down gitu, ingat, kita mempersembahkan Ishak kita. Ya. Ini yang Abraham lakukan. Dia bersembahyang, dia menyembah Tuhan, dia bow down, dia sujud kepada Tuhan dalam pengertian mempersembahkan Ishak. Oke ya, setelah itu, dan seperti kita tahu, selesailah itu, Abraham siap itu, ya. Ini ada ungkapan ya, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini Ishak dengan Abraham. Itu artinya Ishak sepakat dengan Abraham. Itu sebagai anak, dia sepakat dengan bapaknya. Ini karena di sini dikatakan di ayat yang ke-6, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kemudian ada lagi di ayat yang ke-8, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Artinya sepakatlah Ishak untuk mentaati bapaknya Abraham. Ya, kemudian sudah selesai tesnya, baru Tuhan begitu Abraham siap untuk bunuh Ishaknya, kemudian Tuhan bilang jangan, ya. Terus ayat 12 Tuhan bilang gini, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang. Ya, setelah dites Abraham bilang, Tuhan bilang gini, engkau takut akan Tuhan, takut akan Elohim, dan tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Selesailah sudah. Dan akibatnya Tuhan malah meneguhkan perjanjiannya. Dia bilang ayat 16, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka kata Tuhan, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, dan sebagainya. Ya. Ada peneguhan perjanjian itu. Apa yang kita dapat tangkap ini dari cerita ini? Saya mau kita aplikasikan ya, kesimpulan kita ini sebentar lagi nya waktu kita habis, kita ambil kesimpulannya yang berupa suatu semacam aplikasi lah. Kita harus tahu dulu ya berkat Abraham ini apa. Karena Tuhan bilang di sini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Dan ya banyak orang dalam dunia Kristen saat ini kalau pikir berkat Abraham itu adalah harta benda. Nah ini karena banyak pemimpin denominasi, apalagi yang menganut aliran teologi sukses, prosperity teaching, otaknya otak duit. Dia bilang berkat Abraham itu yaitu rumah, mobil, dan sebagainya. Padahal di Galatia jelas dibilang berkat Abraham itu adalah roh. Kita baca dulu ya. Karena supaya tahu dia kita nanti bagaimana kita bahwa Tuhan pun mau ngetes hati kita juga apakah kita menyukai roh ini atau tidak. Ya, bagaimana kita dengan roh ini ya. Coba dulu ya, Galatia 3 ayat 14. Apakah kita mengutamakan kepentingan roh atau tidak? Kalau soal kepentingan harta benda barangkali kita mau. Karena kita pikir berkat Abraham itu harta benda. Itulah udah kesalahan apa ya? Salah kaprah istilahnya. Galatia 3 ayat 14 ya, saya bacakan ini ya, pakai ILT. Ayat 14. Begini ya. Supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga kita dapat menerima janji apa? Mengenai roh. Jadi berkat Abraham itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus ini kita dapat karena Kristus Yesus itu. Dia sudah mati, bangkitnya, duduk sebelah kanan Bapa, dia mencurahkan rohnya. Inilah berkat Abraham, Roh Kudus, ya. Masuk di dalam batin kita, ya. Katakan di sini melalui iman, ya. Roh Kudus melalui iman itu dalam batin kita. Itulah berkat Abraham.
Kita disebut anak Abraham karena apa? Karena oleh iman kita menerima roh itu. Nah kita juga diuji. Pasti. Nah sebagai bapaknya diuji, anaknya diuji juga. Tapi bagaimana caranya? Ini saya bercontoh aja yang paling bagus lah ini ya. Maria yang memecahkan buli-buli nih. Buli-buli itu sesuatu yang berharga. Maria yang memecahkan buli-buli di kaki Yesus itu, yang harum bau begitu, itu buli-buli itu sesuatu yang berharga. Dia pecahkan di kaki Yesus. Karena Maria ini memang pada dasarnya dia dengan Marta ya. Kalau Marta sibuk melayani Tuhan, kalau Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan. Dan akibatnya bertumbuhlah dia dan memecahkan buli-buli itu. Nah saudara dan saya dites ini sekarang. Kita suka pelayanan atau suka duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan dia. Nah ini. Saya bicara dulu untuk soal pelayanan ya. Karena banyak ini yang dibilang hamba-hamba Tuhan. Hobi dia pelayanan. Senang dia melayani. Pergi sana, pergi sini, khotbah sana, khotbah sini. Saya nggak nyalahin. Pertanyaan saya, dia lebih suka itu atau lebih suka kayak Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Tuhan? Ini beda loh. Dua-duanya baik. Marta bilang, Yesus bilang, Marta, engkau khawatir. Biasanya orang yang banyak pelayanan itu khawatir itu. Terus Tuhan bilang gini, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Marta bukan tidak baik, tapi Maria ini yang terbaik. Kadang-kadang ujian kita di situ sebagai pelayan Tuhan gitu ya. Ini kita lebih senang pelayanan atau senang duduk dekat kaki Tuhan? Duduk dekat, kadang-kadang banyak orang dikasih Alkitab satu masuk kamar kunci diri, susah dia, nggak sejahtera dia di dalam. Suruh berdoa seharian aja udah susah, ya. Karena dia lebih senang keluar. Karena kalau keluar ini kadang-kadang ini makanya hatinya ini. Kenapa engkau suka pelayanan? Suka khotbah? Kenapa? Kenapa kau suka mengunjungin orang bikin begini? Kenapa? Karena di sana ada uang. Kalau dalam dunia kekristenan kan dapat itu uang. Sudah gitu, kau dapat kemuliaan manusia. Pertanyaannya itu tidak salah sepanjang hati kita memang lebih memilih jalan Maria. Kalau saya bilang itu jalan Maria. Duduk dekat kaki Tuhan. Terus mendengarkan Tuhan. Nanti pada gilirannya kita akan pecahkan buli-buli kita. Pecahkan Ishak kita. Tapi orang yang sibuk melayani sana sini, khotbah sana sini, senangnya pelayanan, nggak bakal dia memecahkan buli-buli. Itu dia sebab dia menempuh jalan Marta, bukan jalan Maria. Ini nggak main-main loh. Ya, saya mau sering ini saya sebut nama Billy Graham karena dia sudah nulis dalam bukunya Jasa Sayem itu sebagaimana daku. Dia sudah bersaksi di situ. Saya ada bukunya yang bahasa Indonesia itu. Dia bilang kalau saya dikasih waktu oleh Tuhan, saya akan lebih banyak sujud, berfellowship dengan Tuhan. Karena dia bilang, saya pun kadang-kadang nggak ngerti apakah saya ini dipimpin Tuhan. Karena dia kadang-kadang khotbah di sini, langsung besoknya di benua yang lain. Itu kesaksiannya. Saya menyebut nama ini karena dia tahu udah nulis. Dan dia sudah publish. Ya. Seorang sekelas Billy Graham pun masih bertanya apakah ada penyesalan lah kata dia. Dia bilang penyesalannya dia dua. Satu, dia kurang waktu dengan Tuhan. Kalaupun dia katanya belajar Alkitab, dia belajar untuk khotbah. Jadi dia kurang dia seperti Maria ini. Duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Itu kurang waktunya untuk itu. Yang kedua, dia penyesalannya dia kurang waktu untuk anak-anaknya, keluarganya. Ya. Oke lah. Kesimpulannya apa ini? Ya. Kesimpulannya semua kita akan diuji. Apakah kita ini menyukai Tuhan atau menyukai berkat-Nya? Apakah kita ini suka duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan Tuhan atau kita suka khotbah, pelayanan sana, pergi ke sana ke sini dan sebagainya. Yang di dalamnya, saya mau bilang saudaraku ya. Dalam bidang kekristenan pelayanan itu sangat banyak pencobaannya.
Jangan pikir, oh enak ini ya, dipakai Tuhan luar biasa apa. Tunggu dulu. Karena dunia kekristenan sudah menjadi sistem kosmos. Di dalamnya dunia, ya, yang istilah Rasul Yohanes itu. Di dalamnya ada banyak ini. Ya. Enggak usah cerita lagi lah, ya. Tapi saudara sudah tahu lah, kalau umat pilihan Tuhan sudah tahu, ya. Di dalam dunia kekristenan sudah banyak di dalamnya itu. Permainan-permainan uang, kekuasaan, jabatan, kemuliaan manusia, macam-macam. Karena ada ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, ya. Pertanyaannya, apakah kita lebih senang ini? Udah habis waktu saya. Udahlah, pendeknya kesimpulannya kita semua akan diuji lah, itu aja intinya. Apakah kita menempuh jalan Maria atau senang lebih jalan Marta? Apakah kita memecahkan buli-buli kita atau Ishak kita atau tidak? Haleluya, amin.